Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah binti Khuwailid merupakan istri pertama dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang pertama, wanita pertama yang mempercayai risalah Rasulullah, dan wanita pertama yang melahirkan putra-putri Rasulullah. Dia merelakan harta benda yang dimilikinya untuk kepentingan jihad di jalan Allah. Dialah orang pertama yang mendapat kabar gembira bahwa dirinya adalah ahli surga. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Khusay. Khadijah Al-Kubra, anak perempuan dari Khuwailid bin Asad dan Fatimah binti Zaidah, berasal dari kabilah Bani Asad dari suku Quraisy. Ia merupakan wanita as-sabiqun al-awwalun. Khadijah binti Khuwailid adalah sebaik-baik wanita ahli surga. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sebaik-baik wanita ahli surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah lahir sekitar tahun 555 ataupun 565 ataupun 570. Beliau berasal dari golongan pembesar Mekah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun, manakala Nabi Muhammad berumur 25 tahun. Ada yang mengatakan usianya saat itu tidak sampai 40 tahun, hanya sedikit lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Khadijah merupakan wanita kaya dan terkenal. Khadijah bisa hidup mewah dengan hartanya sendiri. Meskipun memiliki kekayaan melimpah, Khadijah merasa kesepian hidup menyendiri tanpa suami, karena suami pertama dan suami keduanya telah meninggal. Suami pertama Khadijah adalah Abu Halah At-Tamimi yang wafat dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Pernikahan keduanya Khadijah adalah dengan Atik bin Aith bin Makhdum yang juga wafat dengan meninggalkan harta dan perniagaan. Dengan demikian, Khadijah menjadi orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Namun, beberapa sumber menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah dikenal dengan julukan wanita suci sejak perkawinannya dengan Abu Halah dan Atik bin Aith karena keutamaan akhlak dan sifat terpujinya. Karena itu, kalangan Quraisy memberikan penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepadanya. Dengan kekayaannya yang berlimpah, tentu Khadijah tidak dapat bekerja sendirian, maka ia mengangkat beberapa pengawai untuk membawa dagangannya ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Di antara para pengawai tersebut terdapat seseorang yang paling dipercaya dan dikenal dengan nama Maisarah. Dia dikenal sebagai pemuda yang ikhlas dan berani, sehingga Khadijah pun berani melimpahkan tanggung jawab untuk pengangkatan pengawai baru yang akan mengiring dan menyiapkan kafilah untuk menentukan harga dan memilih barang dagangan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan berat, namun penugasan kepada Maisarah tidaklah sia-sia. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah adalah seseorang pemuda dari kaum Quraisy yang wara, takwa, dan jujur. Sejak usia 15 tahun, Nabi Muhammad bin Abdullah telah diajak oleh Maisarah untuk menyertainya berdagang. Selama berniaga dengan Nabi Muhammad bin Abdullah, Maisarah sering mendapat keuntungan yang sangat besar akibat dari kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang. Selain itu, selama berniaga, dia melihat gulungan awan tebal yang senantiasa mengiringi Muhammad yang seolah-olah melindunginya dari sengatan matahari. Dia pun mendengar seseorang rahib yang bernama Buhairah yang mengatakan bahwa Muhammad adalah laki-laki yang akan menjadi nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang Arab sebagaimana telah tertulis di dalam Taurat dan Injil. Semua hal tersebut diceritakan Maisarah kepada Khadijah.
Mendengar cerita dari Maisarah menimbulkan kecenderungan perasaan Khadijah terhadap Muhammad, sehingga dia menemui anak pamannya Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan bahwa akan muncul nabi besar yang dinanti-nantikan manusia dan akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah. Penuturan Waraqah itu menjadi niat dan kecenderungan Khadijah terhadap Muhammad semakin bertambah, sehingga ia ingin menikah dengan Muhammad. Setelah itu, dia mengutus Nafisah, saudara perempuan Ya'la bin Umayyah, untuk meneliti lebih jauh tentang Muhammad, sehingga akhirnya Muhammad diminta menikahi dirinya. Ketika itu, Khadijah berusia 40 tahun, namun dia adalah wanita dari golongan keluarga terhormat dan kaya raya, sehingga banyak pemuda Quraisy yang ingin menikahinya. Muhammad pun menyetujui permohonan Khadijah tersebut. Maka dengan salah seorang pamannya, Muhammad pergi menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin As'ad untuk meminang Khadijah. Ketika itu, usia Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, sementara Khadijah 40 tahun. Walaupun usia mereka terpaut sangat jauh dan harta kekayaan mereka pun tidak sepadan, pernikahan mereka bukanlah pernikahan yang aneh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah melahirkan 2 orang anak laki-laki, yaitu Qasim dan Abdullah, serta 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Seluruh putra dan putrinya lahir sebelum masa kenabian, kecuali Abdullah. Karena itulah Abdullah kemudian dijuluki Al-Taib, yaitu yang bab, dan Al-Tahir, dan yang suci. Zainab banyak menyerupai ibunya. Setelah besar, Zainab dinikahi dengan anak bibinya, yaitu Abu Ash ibnu Rabi'. Pernikahan Zainab ini merupakan peristiwa pertama Rasulullah menikahkan putrinya, dan yang terakhir beliau menikahkan Ummu Kalsum dan Ruqayyah dengan 2 putra Abu Lahab, yaitu At-Tabah dan Utaibah. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, Fatimah Al-Zahra, putri bungsu beliau, masih kecil. Selain mereka ada juga Zaid bin Haritsah yang sering disebut putra Muhammad. Semula Zaid dibeli oleh Khadijah di pasar Mekah yang kemudian dijadikan budaknya. Jika Khadijah menikah dengan Muhammad, Khadijah memberikan Zaid kepada Muhammad sebagai hadiah. Rasulullah SAW sangat mencintai Zaid karena dia memiliki sifat-sifat yang terpuji. Zaid pun sangat mencintai Rasulullah. Akan tetapi di tempat lain, ayah kandung Zaid selalu mencari anaknya, dan akhirnya dia mendapat kabar bahwa Zaid berada di tempat Muhammad dan Khadijah. Dia mendatangi Rasulullah SAW untuk memohon agar beliau mengembalikan Zaid kepadanya, walaupun dia harus membayar mahal. Rasulullah SAW memberikan kebebasan penuh kepada Zaid untuk memilih antara tetap tinggal bersamanya dan ikut bersama ayahnya. Zaid tetap memilih hidup bersama Rasulullah, sehingga dari sinilah kita dapat mengetahui sifat mulia Zaid. Agar pada kemudian hari nanti tidak menjadi masalah yang akan memberatkan ayahnya, Rasulullah SAW dan Zaid bin Haritsah menuju halaman Ka'bah untuk mengumumkan kebebasan dan pengangkatan Zaid sebagai anak. Setelah itu, ayahnya merelakan anaknya dan merasa tenang. Dari situlah mengapa banyak yang menjuluki Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Akan tetapi hukum pengangkatan anak itu gugur setelah turun ayat yang membatalkannya, karena hal itu merupakan adat jahiliyah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Surah At-Taubah ayat ke-5. Muhammad bin Abdullah hidup berumah tangga dengan Khadijah binti Khuwailid dengan tentram di bawah naungan akhlak mulia dan jiwa suci sang suami. Ketika itu, Rasulullah SAW menjadi tempat mengadu orang-orang Quraisy dalam menyelesaikan perselisihan dan pertentangan yang terjadi di antara mereka. Hal itu menunjukkan bahwa betapa tinggi kedudukan Rasulullah SAW di hadapan mereka pada masa perkenabian. Beliau menyendiri di Gua Hira, menghambakan diri kepada Allah yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam.
Khadijah sangat ikhlas dengan segala sesuatu yang dilakukan suaminya dan tidak khawatir selama ditinggal suaminya. Bahkan, dia menjenguk serta menyiapkan makanan dan minuman selama beliau di dalam guha. Karena dia yakin bahwa apapun yang dilakukan suaminya merupakan masalah penting yang akan mengubah dunia. Ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Saat Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, maka Khadijah memberikan ketentraman kepada Rasulullah dengan segala kelembutan dan kasih sayang sehingga beliau merasa tentram dan aman. Beliau tidak langsung menceritakan kejadian yang menimpa dirinya kepada Khadijah karena khawatir Khadijah menganggapnya sebagai ilusi atau khayalan beliau belaka. Untuk lengkapnya, silakan baca di biografi Nabi Muhammad SAW, Nabi dan Rasul terakhir panutan bagi seluruh umat manusia. Khadijah meyakini seruan suaminya dan menganut agama yang dibawanya sebelum diumumkan kepada masyarakat. Itulah langkah awal Khadijah dalam menyertai suaminya berjihad di jalan Allah dan turut menanggung pahit getirnya gangguan dalam menyebarkan agama Allah. Beberapa waktu kemudian, Jibril kembali mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk membawa wahyu kedua dari Allah, yang artinya, hai orang yang berkemul, yaitu berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan dan Tuhanmu, agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa, menyembahlah berhala, tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Surah Al-Mudaththir ayat ke-1 hingga ayat ke-7. Ayat tersebut merupakan perintah bagi Rasulullah SAW untuk mulai berdakwah kepada kalangan kerabat dekat dan ahlul bait beliau. Khadijah adalah orang pertama yang menyatakan beriman pada risalah Rasulullah SAW dan menyatakan kesediaannya menjadi pembela setia Nabi, kemudian menyusul sahabat-sahabat Nabi lainnya. Setelah berdakwah secara bersembunyi-sembunyi, turunlah perintah Allah kepada Rasulullah untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Seruan beliau sangat aneh terdengar di telinga orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW memanggil manusia untuk beribadah kepada Tuhan yang satu, bukanlah Lata, bukanlah Uzza, bukanlah Hubal, Manat, serta tuan-tuan lain yang memenuhi peralatan Ka'bah. Tentu saja mereka menolak, mencaci maki, bahkan tidak segan-segan menyiksa Rasulullah SAW. Setiap jalan yang beliau lalui ditaburi kotoran hewan dan duri. Khadijah tampil mendampingi Rasulullah dengan penuh kasih sayang, cinta dan kelembutan. Wajahnya senantiasa membiaskan keceriaan dan bibirnya melujur kata-kata jujur. Setiap kegundahan yang Rasulullah SAW lontarkan atas perlakuan orang-orang Quraisy selalu didengarkan oleh Khadijah dengan penuh perhatian untuk kemudian dia memotivasi dan menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Khadijah adalah tempat berlindung bagi Rasulullah SAW. Dari Khadijah, beliau memperoleh keteduhan hati dan keceriaan wajah istrinya yang senantiasa menambah semangat dan kesabaran untuk terus berjuang menyebarluaskan agama Allah ke seluruh penjuru. Khadijah pun tidak memperhitungkan harta bendanya yang habis digunakan dalam perjuangan ini. Sementara itu, Abu Talib, paman Rasulullah SAW, menjadi benteng pertahanan beliau dan menjaga beliau dari siksaan orang-orang Quraisy, sebab Abu Talib adalah figur yang sangat disegani dan diperhitungkan oleh kaum Quraisy. Setelah berbagai upaya gagal dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW, baik itu berupa rayuan, intimidasi, dan penyiksaan, kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot dan mengepung kaum muslimin dan menulis deklarasi yang kemudian digantung di pintu Ka'bah agar orang-orang Quraisy memboikot kaum muslimin, termasuk Rasulullah, istrinya, dan juga pamannya. Mereka terisolasi di pinggiran kota Mekah dan diboikot oleh kaum Quraisy dalam bentuk embargo atas transportasi, komunikasi, dan keperluan sehari-hari lainnya. Beberapa hari setelah pemboikotan, Abu Talib jatuh sakit dan semua orang meyakini bahwa sakit kali ini merupakan akhir dan hidupnya. Abu Talib meninggal pada tahun itu pula, maka tahun itu disebut sebagai
Amul Husni, adapun tahun kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Pada tahun yang sama, Sayyidah Khadijah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan kehausan karena pemboikotan itu. Semakin hari, kondisi badannya semakin menurun sehingga Rasulullah SAW semakin sedih. Dalam sakit yang tidak terlalu lama, dalam usia 65 tahun Khadijah dikuburkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hajun. Rasulullah SAW sendiri yang mengurus jenazah istrinya, dan kalimat terakhir yang beliau ucapkan ketika melepas kepergiannya adalah, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah, Allah.